Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Busukan kali ini kita berada di pelosok wilayah Jombang, yang mana kami akan mencari jejak-jejak masa lalu yang berada di balik pepohonan hutan jati milik penduduk desa. Ternyata masih belum banyak data-data yang tertulis tentang jejak-jejak masa lalu yang berada di kawasan Jombang. Lokasinya dianggap paling angker dan mistis oleh masyarakat, sehingga kami diwanti-wanti untuk tidak datang. Namun dengan rasa penasaran yang cukup besar dan cukup tinggi, kami memaksakan dan memberanikan diri untuk melihat secara langsung. Lokasinya ini berjarak kurang lebih 200 meter dari pemukiman penduduk kampung. Namun benar-benar sangat angker kalau lewat malam hari. Kejadian-kejadian di luar nalar manusia, bahkan di luar logika, seringkali ditemui oleh beberapa warga yang saat melintasi kawasan ini, baik secara kasat mata maupun tak kasat mata sering dijumpai di kawasan ini. Setelah memasuki kawasan hutan jati, akhirnya kami memasuki ladang pisang penduduk, dan di depan tampak sebuah makam umum desa. Ada hal unik di tempat ini yang sama seperti diceritakan oleh warga penduduk desa saat kami temui tadi. Karena warga tersebut masih sibuk bekerja, akhirnya kami secara terpaksa mendatangi tempat ini tanpa ditemani beliau. Menurut cerita dan tutur pinutur dari warga tersebut, adanya sebuah makam yang tak diterima bumi di salah satu lokasi ini. Bahkan konon katanya di tempat ini ada tempat harta karun yang terbuat dari batu. Warga pun gak berani membukanya dan disimpan di salah satu area makam ini. Dugaan kami sementara, harta karun tersebut merupakan bekal kubur orang-orang dahulu yang dikuburkan di area ini. Kami menjelajahi di setiap sudut-sudut, titik-titik, setiap jengkal area makam ini. Barangkali kami menemukan keunikan dan keanehan yang ada di area sini. Tanpa kami sadari dan kalian sadari, di daerah sini ternyata banyak sekali makam-makam dengan bentuk yang cukup unik. Salah satunya tampak di depan ini. Kemungkinan ini era 70-an atau 80-an, dan bisa jadi makam ini merupakan makam priayi zaman dahulu. Lanjut kita mencari apa yang kami tuju, seperti yang diceritakan oleh warga tadi. Namun di sela-sela pencarian tujuan kami menemukan ada sebuah nama yang cukup unik bagi kami, yaitu nama Buyar. Beliau ini penghuni makam ini entah tahun
berapa dikuburkan. Selain nama penghuni kubur, ternyata di sini juga banyak sekali tumpukan-tumpukan bekas batu bata kuno, kemungkinan dahulu sebelum dijadikan area makam atau kuburan. Tempat ini merupakan tempat sakral bagi umat Hindu zaman dahulu karena wilayah ini termasuk kerajaan sebelum era Majapahit. Langkah demi langkah, detik demi detik, akhirnya beberapa keunikan dari makam umum ini terungkap sudah. Dan tampak di depan itu ada sebuah makam yang berbeda dari makam yang lainnya. Tampaknya makam tersebut lebih tinggi dari makam-makam sebelahnya. Apakah itu makam yang tidak diterima bumi seperti yang diceritakan oleh salah satu warga? Sekilas makam ini tak diterima bumi, terlihat seperti menggantung dan tak mau menempel di permukaan tanah. Apakah ini makam orang pemilik Ajian Rawarontek atau Pancasona yang meninggalnya tak diterima oleh bumi ataupun orang durhaka? Masalah tersebut kita serahkan kepada Sang Maha Kuasa. Namun sebagai penerus kehidupan, kita tetap harus menjaga adab, etika, serta agama dan budaya. Dari kejauhan tadi kami melihat ada sesuatu yang aneh dan unik, dan di sini ada sebuah bendera merah putih yang sedang menancap namun kondisinya tak terawat. Apakah ini makam pahlawan-pahlawan zaman dahulu yang kurang perhatian atau kurang terawat? Di depan ini juga tampak beberapa makam jenis kerkhof ya, atau makam orang-orang Belanda zaman dahulu, atau bisa jadi orang-orang pribumi yang menjadi antek-antek orang asing atau orang Belanda zaman dahulu. Mari kita lihat sama-sama isi dalam kerkhof ini. Apakah ada hal-hal unik yang ada di sini? Ternyata beberapa makam keluarga, kemungkinan ini merupakan antek-antek asing orang Belanda zaman dahulu. Tak jauh dari makam kerkhof ini kami menemukan sebuah batu bata kuno yang memiliki ketebalan dan kebesaran seperti era batu bata kerajaan zaman dahulu. Oke, kita lanjut untuk melihat kerkhof sang satunya yang cukup besar dari luar ini, yang konon katanya ada jejak-jejak harta karun di dalamnya. Mari kita lihat sama-sama ke dalam area kerkhof ini. Dilihat dari sudut pandang di depan ini tampak seperti bangunan rumah, namun padahal isi dalamnya merupakan beberapa kuburan antek-antek Belanda zaman dahulu. Apakah ini yang dimaksud dari salah satu warga tadi yang merupakan peti batu tempat harta karun kubur zaman dahulu? Tampak guratan-guratan atau pahatan di sebelah depan, dan ini berbentuk persegi.
Tembok-tembok bangunan Kerkhof ini juga tak luput oleh vandalisme tangan-tangan jahil orang-orang yang tak bertanggung jawab. Sebetulnya tempat-tempat seperti ini perlu sentuhan khusus dari tangan dingin pemerintah daerah supaya generasi kita akan mengenal sejarah tempo dulu wilayahnya agar tidak tergerus oleh zaman. Nah, itulah keunikan dari makam-makam yang ada di wilayah Jombang ini supaya nanti dilestarikan dan dijaga serta terawat. Cukup sekian ya. Assalamualaikum.